Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Pada kali ini kita akan membahas mengenai trading plan dan membuat trading plan gitu ya. Apa itu trading plan? Trading plan adalah rencana trading kita. Jadi kita tahu belinya kapan, cut lossnya kapan gitu ya. Terus jualan tuh ke jual sahamnya waktu kapan gitu ya. Ada rulesnya seperti itu dan kita harus disiplin ngikutin itu. Kebanyakan orang biasanya tuh mempunyai trading plan tapi emosinya mengganggu si trading plan itu gitu ya. Misalnya oh ternyata kita gagal gitu ya. Oh ternyata dia misalnya breakout gitu tuh ternyata dia turun lagi sampai ke arah support sebelumnya gitu. Apakah kita akan menjual itu atau enggak gitu. Oh biasanya oh nanti juga naik lagi akhirnya kita tidak disiplin dan mengikuti trading plan tersebut. Tapi ini adalah trading plan yang tentunya gitu ya yang gue pakai dan berdasarkan si Mark Minerv ini eh, punya cara gitu ya. Mungkin walaupun si sell rulesnya tuh cukup beda gitu ya. Eh, Bukan cukup beda sih sebenarnya ya sama-sama aja sih gitu ya. Pada intinya gitu ya dan tapi saya menggunakan satu indikator yang membantu untuk jualan gitu ya, menjual sahamnya kapan sih gitu karena trend following sih sama Mark Minerva ini pun trend following. Cuman kita akan lihat nih ya si trading plan contohnya di si Bank Negara Indonesia. Sebetulnya nih konfirmasi uptrend terjadi pada saat di sini nih. Ini ya biru, hijau, merah urutannya udah bener. Dimana di yang lain tuh nggak ada. Di sini tuh nggak ada nih. Di sini urutannya bener tapi dia downtrend ya. Maksudnya bukan downtrend, maksudnya turun gitu ya, nggak membentuk VCP. Akhirnya yang terbentuk VCP benar-benar konfirmasi cuma di sini. Nah, kita nggak boleh ngelihat misalnya di sini. Nah, kita belum tahu nih di yang sebelumnya. Nah, anggap saja terlalu jauh ya. Ini kita tadi udah lihat ya si kelanjutannya. Nah, anggap saja informasi yang kita punya adalah segini gitu ya. Biru di atas hijau, di atas merah. Konfirmasinya mulai di sini. Seperti biasa kita menggambar si trend line. Nah, di sini nih dia masih lower low. Tapi dia masih ngadep ke bawah. Nah, tapi yang pertama banget gitu ya. Dan akhirnya nih si harganya di atas SMA 50 adalah di titik ini. Sebetulnya ya. Nah, kalau kita lihat nih si ini nih di sini nih padat banget. Nah, hal-hal seperti ini nih yang biasanya yang sangat-sangat si Mark Minerv ini suka gitu ya. Padat banget, terus lihat volumenya di sini tur. Ngebreak MA50. Ini adalah titik beli pertama sebetulnya. Di sini ya. Nah, akhirnya kita punya rencana. Kalau misalnya kita punya di sini nih ya nih. Di titik ini. Beli jika break 6785. Beli jika break di atas 6875 ya, 6785. Nah, di sini pun kita seharusnya sudah bisa menentukan stop loss atau cut lossnya. Stop loss pertama, nih kita zoom ke sini ya. Nah, dia ini udah 3 kali disentuh, tapi tidak ditembus. Ini nih, 1, 2, 3, 6675. Cut loss di bawah 6675. Tuh, sebetulnya itu deket banget gitu ya si cut lossnya gitu. Kenapa harus ada VCP? Karena nah biar ini tuh deket 1,6% saja gitu ya. Berarti tidak sesuai rencana. Kalau misalnya oh mau dibikin ruang untuk lebih apa? Biar ruang gerak dulu nih dikit gitu ya, biar nggak cut loss dikit terus naik bisa pindah ke sini. Nah, di sini nih 3%. Atau ya di sini kita terakhir. Sebenarnya di sini udah cukup.
menentukan apa ini berhasil atau enggak. Oh ternyata break nih. Ketika break kita harus tahu nih kapan jualnya gitu. Nah kalau kalian misalnya mau trailing stop gitu ya, trailing stop tuh misalnya ngikutin gitu ya, stop lossnya tuh akhirnya makin lama makin naik mengikuti si garis-garis ini gitu. Nah misalnya nih pentingnya ruang ini juga gitu ya, misalnya ada orang yang membuat si trailing stopnya nih di angka MA50. Pas di sini dia berhasil nih break, tapi kalau MA50 di sini dia udah jual lagi. Cuman kalau awal-awal seperti ini memang kita nggak bisa langsung pindahin gitu ya. Biasanya tuh pindahin setelah kita punya keuntungan setidaknya plus 10% seperti itu. Plus 10-15% kita harus pindahin si stop lossnya ini setidaknya ke titik BEP kita. Gitu. Nah, cuman sebetulnya pada saat ini tuh udah mulai nih. Dari sini tuh adalah si trading plan-nya gitu. Cuman ketika si sell rules-nya, nah itulah yang membuat berbeda gitu ya. Maksudnya nggak bisa ditentuin gitu. Jadi bukan kita tuh nggak main misalnya beli di sini target 8.000 gitu yang seperti biasa sekuritas tentuin gitu ya. Cuman kalau kalau saya pribadi sih selama trennya masih naik ya kenapa nggak diikutin gitu, kenapa harus dijual sampai target gitu, terus pas ketika sudah target terus naik lagi ya mau kapan belinya lagi gitu. Tunggu titik belinya tuh nggak gampang gitu ya, karena harus sabar nungguin si VCP terjadi. Nah lalu tadi ya setelah break ini dia naik lagi. Nih anggap trailing itu. Kalau kita di sini nih misalnya seperti tadi, set. Oh ini belum plus 10% ya. Ya kan kalau kita break di sini belum plus 10%. Makanya ketika sudah plus 10%, nah barulah kita memindahkan si stop lossnya ini gitu ya. Kan kalau di sini nih dia sempat kena sekali di sini. Sempat kena sekali. Mungkin kalau kita udah pindahin ya berarti kita udah ke cut loss. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kita udah nunggu nih 10%, si McMinerv ini bilangnya sih 15% gitu ya. Setelah itu baru kita pindahin trailing stop, setidaknya pindahin ke titik BEP si stop lossnya. Oh lalu ternyata naik lagi. Nah setelah di sini baru kita pindahin cut lossnya, udah pindah jadi ke sini. Jadi setelah udah naik 10% ini akhirnya cut lossnya tuh pindah jadi ke 67 misalnya tambah fee lah ya gitu ya, 6790 6795 boleh gitu ya. Akhirnya kita ikutin. Nah, setelah gini udah aja tinggal diikutin tuh trend following. So, di sini kan masih belum nih, kita mulai naik lagi nih, tertinggi kita udah 20%. Tungguin lagi, naik lagi, udah aja ikutin. Nah kalau mau follow up beli ada di titik ini VCP lagi. Nah ini kalau mau follow up beli ada di sini gitu, kalau mau nambah lagi gitu ya. Makanya kita gitu sebelumnya gitu ya, misalnya kalau kita beli udah benar gitu ya di titik yang di titik ini gitu ya, beli udah benar nih di titik di candle ini ya di hari ini, terus kita ngikutin nih terus trend following. Nah kita baru dapat titik beli lagi di sini gitu. Nah tapi di sini gitu ya nggak lama langsung patah. Nih kalau kita belinya di sini ya, trading plan-nya udah jelas ini misalnya break, ketika break segini misalnya cut loss ya di sini aja lah. Beli di sini naik. Tuh, naik udah 14%. Misalnya udah sempat menyentuh 15% gitu ya dari titik ini. Tapi ternyata ke break di sini. Nah, tapi kalau biasa ke break di sini setidaknya kita nggak hilang modal gitu, karena ketika udah naik 15% ini si trailing stopnya ini udah naik ke titik BEP. Udah bukan di sini lagi, tapi udah titik BEP. Menyentuh harga ini ditambah fee lah gitu ya. 8.600 gitu ya misalnya, udah jual gitu. Di sini bahkan seperti gap down gitu, dan akhirnya nih yang
membuat kadang kita nih ragu-ragu gitu ya buat cut loss. Oh dia ternyata di gap down terus dia di closing naik gitu. Oh ternyata naik terus sempat mau naik lagi ternyata diturunin gitu. Nah berarti sebetulnya gitu ya. Iya kalau Mark Minardi ini sih bilang mau gap down mau apapun gitu. Pokoknya harganya nyentuh titik cut loss kita langsung jual gitu. Akhirnya ya patah gitu. Nah ada juga yang trailing stopnya di si MA50 ini. Nah pertama kali dia di break si MA50 ada di sini nih. Terus diikutin, oh ternyata naik lagi nih gitu. Ternyata naik lagi tapi nggak lama. Tapi di sini nggak ada titik beli ya. Karena kita bukan pullback trader tapi kita harus nunggu VCP. Oh, ternyata turun lagi. Akhirnya jatuh. Nah, berarti kalau kita misalnya beli di sini gitu ya. Nih, kita ngikutin si trailing stop sampai akhirnya si MA50 patah. Loh, kita nangkep untung 23% sampai di patah MA50 ini ya. Kalau belinya di bawah sini. Kalau misalnya kita nargetin sampai 8.000 ya udah aja kita jual di sini gitu. Nah, tapi ketika sebetulnya gitu ya, ini adalah sell on weakness, ada yang namanya sell on strength. Nah, kalau sell on strength kita harus jeli melihat hal-hal seperti ini. Fenomena yang naiknya cukup dahsyat, tapi maksudnya dia berangkatnya cukup dahsyat dalam waktu yang singkat gitu. Biasanya itu adalah ciri-ciri juga kita bisa sell on strength, nggak usah mikir gitu. Misalnya dia tiba-tiba naik 20% gitu. Misalnya dalam seminggu gitu, oh itu jual aja gitu. Nah, itu adalah sell on strength, tapi itu lebih ke seni. Tapi pada intinya lebih banyak menggunakan si trailing stop seperti ini. Gitu. Jadi kalau benar VCP terus ini kan lumayan nih berapa bulannya. Kita titik beli ini berarti awal 2022 kita jual di Mei. Berarti 5 bulan kita dapat 20% seperti itu. Nah, oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima